Halo Om, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita mau sharing tentang apa aja yang perlu dibawa saat mau ngikutin race ya. Kalau saya sih simple Om, karena saya juga masih baru ya, baru ikut-ikut race Tamiya kayak gitu tuh. Jadi saya masih pakai kotak ini Om. Ini kotak yang udah hampir setahun nemenin saya nih Om, buat main Tamiya lah khususnya. STB Om ya. Ini disclaimer untuk STB aja, karena saya senangnya ngikut kelas yang STB. Jadi mungkin kalau mau nyari kotak yang kayak gini banyak sih di internet ya, di marketplace. Cuma ini udah banyak sponsor lah, ini kita beli part-part Tamiya online, terus dikasih beberapa stiker tempel sana sini kayak gitu Om. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini sumber nyari part-part STB. Mungkin om-om udah pada tahu lah ya. Jadi enaknya tuh tinggal bawa gini aja. Kalau saya sih nggak mau ribet. Cuma emang bawanya dua Om. Kalau satu ini juga nggak cukup. Nanti saya spill satu lagi. Saya pakai jinjingan tas. Jinjingan tas kayak nanti ya saya spill ya. Itu isinya beberapa yang nggak masuk sini, yang gede-gede masuk situ jadinya gitu. Nah ini langsung kita buka aja ya isinya apa aja. Nah kalau dibilang muat ya dimuat-muatin Om, namanya juga apa adanya ya. Kita mah racing, maksudnya racer-racer pemula. Pernah sempet ditawarin, ayo beli apa box Tamiya biar kayak racer-racer pro katanya gitu. Cuma pas ngeliat harganya wih juga ya. Jadi ya udah saya masih bertahan pakai yang ini aja dulu, karena ya podium juga belum banyak ya. Mungkin cari balik modal dulu lah sambil pakai yang ini. Kita banyak-banyakin podium dulu lokalan di Cilegon, Serang gitu ya. Nah oke Om, mungkin kita dari apa nih, karena boxnya ini ada 3 kompartemen ya. Jadi box yang dalam ini isinya mobil. Kalau ditanya muat berapa mobil bang, muat berapa mobil Om? Nah ini saya muat 4 mobil Om di sini ya. 4 mobil, terus sama charger 1, adaptor, sama saya bawa ini. Mungkin nanti saya keluarin aja satu-satu ya, cuma beresinnya lumayan. Kalau gitu dari atas dulu aja kali Om ya. Nah atas ini yang kita bawa apa aja? Satu, apa nih namanya nih, balancing ban. Balancing bannya yang ini saya nggak pakai, saya lepas karena saya nyari puterannya aja sama ini Om, buat apa namanya, buat istilahnya itunya ya, dia ininya apa enggak gitu tuh, apa sih namanya, lurus apa enggak sih ban itu kan. Saya ngeliatnya sih pakai ininya Om gitu. Sama ini juga masih pakai yang apa, busing bearingnya hilang, nggak tahu nih, dipinjam temen malah hilang nih bearingnya. Mungkin diambil apa jatuh, saya nggak tahu lah. Jadi saya pakai busing bawaan MA apa FMA ya, mungkin MA kayaknya, MA chassis ini warnanya putih, lupa itu. Terus aduh jatuh, ada perintilan kayak gini Om, apa namanya nih, tutup baterai ya, spare part gitu Om lah. Ada lubang apa, colokan 3. Ini dipakai biasanya buat nyolokin apa, kalau misalnya saya kan bawa terminal juga Om ya, nanti mungkin ada di box satu lagi. Terminal itu nggak cukup atau kurang tinggi, nah saya pakai ini tambahan buat nambahin, misalnya adaptor, charger baterai, atau lampu. Lampu harus bawa Om ya nanti ya. Terus atau yang lain perlu tinggi, nah ini pakai ini. Soalnya kan kalau terminal tuh rapet-rapet ya. Saya pakainya yang lubang 3 Om, jadi yang tengah tuh kadang kalau nggak nyampe perlu naik pakai ini. Terus banyak sih Om perintilan. Ini tutup was bensin udah hitam Om ya. Saya nggak pernah bersih-bersih. Nah ini, jadi was bensin saya taruh sini.
gunanya buat bersihin ban. Kalau sebelum race masuk ke box start itu dibersihin dulu, kalau saya sih biasanya gitu ya ritualnya ya. Bersihin dulu cet 4 ban itu kan. Ntar kalau udah bersih baru masuk ke box start. Ini ditutup kalau lagi dimasukin kotak. Kalau nggak dimasukin kotak, kita pakai race tinggal kayak gini om. Banyak di marketplace, tinggal beli aja. Jadi nanti bannya saya contohin om ya. Jadi nanti misalnya terserah mau kayak gini atau kayak gini ya, waktu nggak ada body misalnya dinyalain ting gitu kan, tinggal di cet 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 gitu lah pokoknya. Mungkin om udah tahu kali ya. Kalau udah tahu boleh di skip sih sebenarnya yang ini. Oke, ini buat yang pemula aja om ya, biar kita saling share aja. Terus part-part kayak gini, spare kuas juga ini udah nggak kepake sih om. Dulu sih kepake, sekarang nggak kepake lagi. Terus ada spare ban, apa sih, velg ya, karena saya pakai FMA, seneng pakai yang spoke sih kalau saya ya. Mungkin kalau om lebih seneng pakai yang apa, fin atau banyak versi sih itu boleh, yang penting kita punya spare. Double tip biasanya dipakainya kalau buat di ban. Kalau saya ya, ban itu udah sering lepas dari velgnya, saya pakai ini. Atau biasanya buat nambahin ketebalan itu ini juga bisa. Atau ini satu lagi, saya kadang pakai dua ini sih, buat nambah ketebalan ban. Misalnya ban itu udah tipis nggak masuk regulasi, saya tambah tebal pakai ini kayak gitu. Jadi peleknya dikasih ini dulu, misalnya 2 kali putaran atau sekali putaran gitu, terus baru dimasukin si bannya ke sini. Biasanya nanti nambah tebel. Habis itu nanti kita cek lagi. Nah, ceknya pakai ini om, udah masuk regulasi apa belum. Oh mati, nggak ada baterainya nih om. Ada sih baterainya di sini juga nih, saya lepas sengaja biar awet baterainya. Itu ya. Ada ini, ada sikat juga buat bersih-bersihin chassis atau body atau apa segala macem. Banyak kunci body, spare part juga banyak om. Tuh ada roller, cuma sih acak-acakan om. Ini kan biasa kalau race kan biasanya gabrugan gitu om ya. Terus nah ini bor. Kalau saya sih pakai adaptor ya, bukan yang listrik pakai baterai. Apa maksudnya tuh pakai baterai? Saya pakai yang adaptor. Nah ini nanti bisa dipakai nih. Kalau ini kan mode apa namanya, buat ngecoakin dinamo ya, kayak gini. Nah kalau saya biar gampang sih, coakin dinamonya pakai ini. Jadi nanti tinggal dibuka aja sini nih, gitu kan, dibuka terus nanti di sini gitu. Terus nanti tinggal dicongkel-congkel dikit, bisa kebuka kayak gini. Gunanya apa dicoak bang misalnya? Nah dicoak ini kita bisa buat ngelihat kondisi bras. Satu, brasnya udah lubangnya masih kecil apa udah gede. Terus nanti yang kedua buat ngecek screw. Biasanya screw ada yang ngewajibin ini. Screw itu kayak apa ya, wasit, kayak juri gitu ya, yang ngecek mobil kita itu udah masuk regulasi apa enggak. Nah biasanya minta dicoak sih ini, emang buat ngeliat si dalemannya ini. Biasanya kalau SMC atau Mabuchi kan bisa kelihatan dari sininya sih, si lilitannya tuh kecil-kecil ya. Ntar kalau mungkin om-om punya yang kayak apa di das ya, biasanya ya das atau tun itu bisa dilihat deh, ini biasanya lilitannya lebih gede dia. Itu sih. Terus masih di box atas ya. Box atas yang pasti sih standar. Nah standar ini multifungsi om, bisa buat ngelubrikasi si apa namanya nih, dinamo, lubrikasi. Terus bisa cleaning juga brasnya biar lebih kinclong lagi. Sama mungkin bersihin part juga bisa sih, cuma harus dilap lagi. Nah saya bawa lap juga, ada di box satunya. Nah kalau ini saya pakai buat lem itu saya tetesin di sini. Biasanya mau ngelem si roller, baut roller itu mau dilem, saya tetesin ke sini dulu lemnya. Jadi saya taruh di sini biar nanti si ulir bautnya itu nanti dikasih lem dulu di sini. Jadi nggak saya tetesin di baut, tapi saya tetesin di sini, bautnya yang nempelin ke sini, ditutul gitu ya. Baru masuk ke chassis, nanti diputar pakai obeng kayak gitu. Nah ini
Yang panjang saya nggak pakai om, karena kepanjangan. Saya pakainya yang ini. Sama sih, tinggal dipotong doang. Nah kalau dipotong ini nanti jaraknya jadi agak deket ke mobil. Contoh kayak gini. Jadi jarak ke mobilnya deket. Misalnya nyala, cing. Nah ininya kayak gini. Tuh. Jadi agak deket. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket banget. Jadi masih ada jarak gitu ya, biar nggak apa ya, ibaratnya kena cipratan kayak gitu ya. Oke, itu untuk di tingkat 1 ya. Ada lagi nggak sih? Mungkin yang lainnya parts tuh kayak gini. Stiker masih ada, baut. Oh ini dinamo yang patah brasnya nih, dinamo patah bras saya taruh sini, saya pisahin. Terus ini ada amplas. Ini amplas ini temennya si bor ini ya. Bor ini ada bor potong, ada amplas. Buat amplasin roller sih, cuma saya roller sekarang pakai yang ada di ini. Saya nggak pakai bawaannya ini, soalnya takut cepet habis. Kayak saya pakai yang di amplas yang di track itu ya. Jadi saya gosok-gosokin aja. Itu untuk yang di jatuh lagi. Untuk yang di lantai 1. Di lantai 2 ada apa aja om? Nah yang pertama ada ini tisu sama oli. Oli ini temennya grease, temennya apa ini namanya? Oli breakin ya. Nah oli breakin ini dipakai untuk ngebreakin dinamo kalau saya sih. Gak tahu, saya mungkin bisa dipakai buat yang lain, cuma kalau yang ini saya kepake buat yang ngebreakin dinamo aja. Kalau grease biasanya bisa di roller, kalau yang ini bisa di roller, bisa di gear buat pelumas ya bang ya. Kalau yang ini juga sama, bisa di roller, bisa di propeller, bisa di gear. Ini multifungsi lah, 3 ramuan ini harus punya. Terus tang cucut. Tang cucut ini biasanya buat ngelepas as roda. Kalau mau ngebalancing as roda juga bisa. Jadi nanti as roda dilepasnya kan gini ya. Gitulah, pokoknya buat ngelepas as roda. Terus tang potong ini pasti ya. Ini kan buat motongin part. Kalau mau ada ngerakit atau seperti apa kurang rapi, bisa dipotong pakai ini. Terus ini kabel breaking dinamo, karena saya pakai Sky RC-nya yang 2500, jadi saya perlu ini buat ngebreakin dinamonya pakai fitur motorannya itu ya. Jadi ini beli aja nih seset udah ada kok ini. Mungkin berapa ya? 20 ribuan kayaknya. Terus ini chargernya si ini, chargernya ini. Ini kabel chargernya si ini nih. Apa ini namanya? Speed checker ya kalau kita nyebutnya. Kelihatan nggak? Nah, nanti ini kalau diputar-putar, nah kita udah lari berapa kilometer per jam. Nah, ini kelihatan dari sini. Gitu sih. Ini lumayan harganya, nanti cek aja di marketplace ya. Semenjak ada ini kita jadi bisa ngontrol larinya mobil itu secepat apa. Terus sebelum di track, oh ternyata secepat ini kelontang. Nah, kita bisa ngatur dari sini. Berarti kita nurunin baterai atau kecepatannya kita bisa turunin lagi. Itu berguna banget sih. Wajib punya kalau mau ikutan race. Terus ini ya, ini spare ya, propeller. Bermacam-macam sih. Banyak spare part di sini, ada as roda, macam acak-acakan ini. Rem ini dipakai untuk FMA ya. Ini biasanya saya lepas, cuma kalau lagi susah banget kadang saya nyoba pakai rem. Oke apa enggak kayak gitu. Oh ya, ini baterai. Ini baterainya si micrometer tadi. Jangka sorong. Saya pakai jangka sorongnya yang murah om. Cuma udah agak membantu sih, walaupun nggak terlalu presisi ya. Mungkin toleransinya agak besar ini, yang ini. Cuma saya cari yang murah aja om. Yang penting kita bisa buat ngecek ukuran aktualnya si ban itu berapa, diameternya si roller itu berapa, diameternya kayak gitu sih. Terus yang rak segmen keduanya ini ada baterai. Nah, baterai saya pakai 2 jenis, Fujitsu sama Iris Oyama. Ini dua-duanya oke kok om, udah recommended. Banyak racer juga pada make ini. Kalau yang wajib punya sih ini, harganya mumpung masih murah om ya. Mungkin ada yang jual 2 atau maksudnya satu
pasang, ada yang 2 pasang. Itu tinggal sesuaiin sama budget aja om. Tapi pastiin yang ori om ya. Mungkin videonya banyak di internet juga untuk ngebedain yang ori sama yang enggak. Dari sini katanya sih. Cuma ya alhamdulillah punya saya ori om. Itu. Terus kalau udah punya ini, mau coba-coba yang baterai lain kayak Iris Oyama atau Neochem atau apa Toshiba itu Impulse ya. Itu boleh sih om dicoba. Tapi yang penting kita udah punya baterai Fujitsu ini. Dia emang larinya kalem pakai ini karakternya. Kalau yang ini agak nendang, cuman masih nendang halus. Kalau yang Iris Oyama. Kalau yang Fujitsu itu kalem banget. Saya sering mainin kupon pakai yang Fujitsu. Kalau mau agak cepet-cepet dikit pakai yang Iris Oyama gitu sih. Terus ini banyak banget perintilan om. Tuh kayak ini dipakai buat break-in kalau yang ini. Jadi pakai yang kabel tadi, masukin dinamonya di sini. Kabelnya nanti masuk sini, yang merah sama hitamnya tadi. Udah dirapiin om. Ya pokoknya yang inilah ya, kabel yang inilah ya, yang ini nih. Ujungnya kan capit buaya tuh. Nyapit ke sini aja. Nanti masukin ke si SkyRC-nya. Gitu sih. Nanti saya bikin video terpisah lah kalau ngebreakin ya. Terus ini apa namanya nih? Ini saya pakainya sih buat ngedongakkan si siapa itu? Bikin derajat sih apa namanya nih? Baut. Baut roller ini saya bikin derajat pakai ini. Pakai ini sama bantuan si nut. Ada nutnya ini om. Nutnya nanti masuk sini. Jadi nutnya dimasukin ke sini dulu. Nutnya dimasukin ke sini. Nah nanti video terpisah lah ya. EZ itu mau om. Terus saya bawa ini 1 mili checker. 1 mili checker ini saya pakai buat ground clearance. Gini ya harusnya. Ground clearance. Jadi ini katanya sih 1 mili, tapi saya cek pakai yang Sigmat itu juga emang 1 mili sini kurang lebih. Bisa dipakai buat ngecek ground clearance oke apa enggak. Obeng min jarang kepake sih, ini seringnya buat nyongkel kalau saya nih. Nyongkel bekas lem kayak gitu tuh contohnya. Kalau buat ngebuka ini agak kegedean sih ini emang nggak bisa. Nggak tahu sayanya yang belum bisa kali ya. Terus obeng plus sering banget kepake. Ini korek api, mungkin dipakai buat misalnya ada temen yang rokok bisa pakai ini, nyalain rokoknya. Seringnya sih buat ini apa? Lem saya kalau macet saya bakar pakai ini ujungnya. Karena dia kan pakai apa? Jarum suntik itu ya. Biar lebih kadang suka mampet sih si jarum suntiknya itu, jadi saya panasin pakai ini. Pakai korek. Nah, terus si apa namanya nih? Penjepit buat ngambilin part om, kayak kecil-kecil kayak gini kadang saya ambil pakai ini om. Karena kalau lagi race tuh tangannya kan udah megang yang gede-gede aja gitu, kalau megang yang kecil susah, kadang saya pakai ini ngambilnya yang kecil-kecil kayak gitu. Terus kikir kecil mungkin kepake buat ngerapin dikit-dikit atau ngerapin body roller. Terus ada cutter buat motong-motong. Nah ini spidol saya pakai buat nandain as roda atau ban yang lagi di balance. Kalau udah balance sih aman om, buat nandain ban balance aja. Itu apalagi om ya, banyak deh ini perlengkapan untuk racer. Terus yang di sisi terakhir rak kedua ada dinamo. Nah saya ini kayak apa ya, buat quick recovery itu ada di sini. Jadi saya pakai dinamo, gear, baut derajat saya nyimpennya di sini. Corona, mungkin ada Corona ya. Iya benar. Segala macam gear om di sini, ada gear super speed lah. Gear slope, apa gear slope itu yang 5:1. Segala macam pokoknya saya pengen nurunin gear pakai ini. Jadi di sebelah sini semua. Ada roller juga sebagian ya, spare part itulah. Yang fast moving tuh saya taruhnya sini. Jadi kayak saya tuh udah naruh yang bakal nyari apa nih di sini, nyari baterai di sini, apa perlengkapan macam di sini, ada apa yang di sini, gitulah pokoknya. Terus rak terakhir. Nah,
Jadi saya bawa 4 mobil om. Nah ini bawa tas-tasan kemarin nih. Tuh ini rak terakhir, isinya ada 4 mobil ya. Tuh ya, anggaplah ini mobil lah ya, padahal ini kan cuma spare-sparean ya. 4 mobil. Ada ini juga, apa sih namanya, puller, propeller puller gitu ya, jadi bisa ngelepas sama ngencengin. Itu ada pakai ini. Terus saya pakai ini lagi. Nah ini ada trek potong. Nah ini maksudnya jadi saya ngatur si apa tuh. Nah kayak gini nih ya, gitu ya. Mungkin yang video kemarin kalau mau ngelihat lagi ya kayak gini. Tuh nempel tuh, nempel. Yang sini juga nempel. Oh dari sini ya. Tuh nempel om. Nempel juga ya. Nah cuma saya ada modifikasi nih om. Saya tambahin amplas. Amplasnya amplas halus om, yang 600 apa ya, lupa saya ini. Mungkin amplas 600 ya. Ini udah putih nih. Kadang saya pakainya gini om, kalau amplas itu untuk roller itu saya kadang ngasarin gini doang, seret gitu doang tuh. Yang penting ininya jadi kasar gitu tuh. Nah kelihatan kan ya, kalau udah putih tuh biasanya sih udah kasar om. Nah kayak gini nih. Nah udah agak putih-putih gitu tuh, udah kasar tuh. Gitu aja, seret gitu. Yang belakangnya mau dikasarin juga boleh, seret gitu. Jadi ritual saya sih gitu om ya. Jadi ngasarin roller, seret, nyalain mesin, nanti dibersihin pakai wash bensin tadi, ces. Nah kadang kalau misalnya udah berapa race, misalnya udah 5 kali masuk, 5 kali turun, kadang saya ini apa namanya, kasih standar. Jadi ngelubrikasi si brasnya biar nggak cepet putus. Itu sih kalau saya biasanya ritualnya ya, ritual saya. Oke, di bawah ini ada apa namanya nih, pokoknya board setting lah istilahnya ya. Jadi buat nyari ini ground clearance-nya oke apa enggak, dipakein sama yang tadi itu ya 1 mili. Tinggal di set di sini. Oh kalau misalnya kena, naikin dikit kan dari sini ya, baut ini kan, biar kencengin tek gitu. Cek lagi, set oke gitu. Terus yang lainnya, ini kupon kemarin di CT ini masih ada ya. Perintilan kayak gini masih masuk tuh, ada 3, 1 2 3 box kayak gini. Jangan salah sangka ya, ternyata box ini banyak juga gunanya tuh. Box kotak obat ini isinya banyak banget tuh, ada 3 kotak kayak gini bisa masuk, isinya perintilan ya, biasalah. Ada pinion tuh, ada pinion corona ya kan guys, aduh kok silau ya. Ada pinion ya, corona ini apaan, SFM itulah ya, busing, gear ada koala, sama ya itulah perintilan banyak tuh. Perintilan banyak banget bang, om ya, asroda, spare tuh kayak gini. Ini yang saya bawa pesawat racer. Sini masih banyak lagi tuh. Oh ini the most important. Nah ini lem yang udah dimodif pakai, nah kelihatan nggak, jarum. Hati-hati ya, ini lancip. Nah udah gosong nih om. Jadi kalau misalnya ini mampet nggak keluar, tinggal dibakar pakai yang tadi ujungnya, gitu. Udah, ntar lancar lagi, bisa dipakai. Itu sih. Udah, sisanya ini ada spare lagi, ban, speed checker tadi udah ya, speed checker, ada ban lagi, adaptornya untuk si ini. Nah tuh masuk tuh segala-gala tuh, ini masuk tuh, gede loh padahal ini masuk sini, hebat kan. Nah adaptor ini, adaptor yang 12 volt ada. Ini biasanya saya pakai untuk ini si bor tadi. Kalau misalnya untuk motong apa namanya, motong dinamo, saya pakai yang 12 volt. Tapi kalau saya lagi mau ngasarin roller, saya pakai yang 3 volt. Nah ini jadi nggak ini om ya, nggak apa namanya istilahnya, nggak praktis om ya. Saya punya dua adaptor jadinya.
Ya begitulah, namanya juga masih pemula om. Sama isi cutter tuh masih banyak, masih acak-acak om, acak-acakan om sebenarnya. Nah itu untuk isi yang di box ini. Udah apa aja tadi banyak ya. Nanti kita beralih ke tas yang satu lagi. Nah ini om, sebenarnya bukan box ya, tas ya. Ini tas apa aja saya pakai, jadinya ya gini lah om. Jadi bawa dua, satu di jinjing gini, tangan satunya jinjing yang box tadi. Nah isinya apa aja untuk res. Yang pertama kipas angin, udah pasti ya. Kadang kan namanya res itu kan lama ya, dari siang sampai malam, kadang malam banget gitu. Nah kalau tempatnya kayak misalnya di cafe atau di mall yang agak panas, ini bisa dipakai. Jadi buat ini multifungsi om, bisa buat ngipasin baterai yang sambil dicas, ngipasin racernya yang kepanasan bisa. Kadang anak istri kalau lagi ikut pakai ini, udah paling enak lah pokoknya. Yang kedua tiker. Nah saya bawa tiker, kan kadang saya bawa anak istri, jadi kalau udah pakai tiker enak, bisa duduk-duduknya enak gitu om ya. Nah saya juga bawa ini om, kursi lipat itu bawa dua. Jadi buat anak atau buat saya atau buat istri kalau mau duduk biar enak gitu om ya. Terus lampu. Nah lampu ini gimana, lampu ini buat nerangin waktu pas malam ya. Kadang kan butuh ngeliat part-part kecil yang ada di box tadi, kan agak susah ya kalau nggak pakai lampu ya. Nah jadi saya pakai lampu ini. Nah lampu ini saya nanti masukin ke tripodnya saya lagi pakai ya buat ngerekam yang ini. Nah nanti saya masukin dari sini bautnya yang dari tripod, terus di lock itu ya ada bulatnya yang buat ngunci. Terus nanti tinggal diberdiriin deh standnya, terus tinggal nyinarin di bawah boxnya kayak gitu deh. Ini untuk lampu. Terus ada lagi lap. Nah ini lap yang tadi saya pakai lap yang murah aja om, yang kayak ginian om, banyak mungkin di marketplace. Udah hitam-hitam, ini udah ban apa segala macam dilap pakai inilah pokoknya. Nah ini maksud saya om. Nah ada terminal ini kan, ada konsen atau receptacle ya. Saya pakainya 3. Kadang nah yang kalau udah yang di sini udah dipakein buat Sky RC charger, yang ini dipakai buat kipas. Nah yang sini ini kadang apa ya, kegencet gitu ya, apa susah gitu ya. Nah jadi dinaikin pakai yang tadi, dinaikin dulu baru dipakai apa. Kadang saya pakai terminal T tadi 3, jadi biar agak banyak makanya gitu. Terus sisanya apa lagi ya, udah sih paling ini spare kalau yang tadi nggak masuk saya bawanya masukin ke sini. Udah sisanya itu doang. Jadi ada banyak ya ternyata hal-hal yang harus dibawa saat race. Jadi mungkin ada apa lagi atau ada tambahan lagi yang perlu dibawa, mungkin bisa share pengalaman om-om semua di kolom komentar, biar kita saling-saling belajar juga ya, buat yang baru main atau baru gabung juga di dunia Tamiya ini juga. Oke om, mungkin kurang lebihnya itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Mohon like dan subscribe-nya buat bantu channel saya om ya. Terima kasih.